Selamat datang di SIPOIN, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, bersama dengan Bu Lina, kita akan belajar tentang materi kelas 4, tema 5, subtema 1, tentang perjuangan para pahlawan, pembelajaran ke-1. Adapun materi pelajaran yang akan kita pelajari yaitu IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Setelah menonton video pembelajaran ini, Bu Lina harap anak-anak dapat menerapkan sifat-sifat cahaya, mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia, dan menggali pengetahuan baru tentang teks non-fiksi. Mari kita mulai belajar. Kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Yang pertama akan kita pelajari yaitu Kerajaan Tarumanegara yang terletak di Bogor, Jawa Barat. Raja Purnawarman adalah raja ketiga yang memerintah Kerajaan Tarumanegara. Untuk selengkapnya, mari kita lihat teks berikut. Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah Kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di Kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciareten. Coba informasi apa yang dapat kita peroleh dari teks Raja Purnawarman Panji Segala Raja? 1. Raja Purnawarman mulai memerintah Kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. 2. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. 3. Para petani menjadi senang karena Raja Purnawarman memperbaiki aliran sungai sehingga ladang petani menjadi subur. 4. Sebagai wujud kecintaan rakyat kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciareten. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Sriwijaya yang terletak di Palembang, Sumatera Selatan. Balaputradewa adalah Raja Kerajaan Sriwijaya yang berkuasa pada abad ke-9. Di bawah kekuasaannya, Kerajaan Sriwijaya berhasil mencapai puncak kejayaannya. Ketika Balaputradewa berkuasa, agama Buddha juga mengalami perkembangan pesat. Wilayah kekuasaannya membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya, yaitu Candi Muara Takus.
Selanjutnya, Kerajaan Majapahit yang terletak di Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Hindu di Indonesia ini merupakan salah satu yang terbesar dan berhasil menyatukan Nusantara. Puncak kejayaan Majapahit dalam menyatukan Nusantara terjadi semasa pemerintahan Hayam Wuruk. Kepemimpinan Hayam Wuruk begitu kuat karena mendapat dukungan dari Mahapatih Gajah Mada. Mahapatih Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya yaitu Sumpah Palapa. Peninggalan Kerajaan Majapahit adalah Kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular. Kitab ini menjadi sumber inspirasi dirumuskannya semboyan negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Kerajaan Aceh. Kerajaan atau Kesultanan Aceh merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh mengalami masa ekspansi dan pengaruh terluas pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Peninggalan Kerajaan Aceh yang paling terkenal adalah Masjid Raya Baitur Rahman, masjid yang dibangun Sultan Iskandar Muda sekitar tahun 1612 Masehi, yang terletak di kota Banda Aceh. Kerajaan Gua Talo yang terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Kerajaan Gua Talo atau Kerajaan Makassar adalah kerajaan Islam yang terletak di Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa terus berjaya di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin yang memiliki julukan Ayam Jantan dari Timur. Peninggalan Kerajaan Gua Talo adalah Benteng Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang. Untuk materi selanjutnya adalah sifat-sifat cahaya. Ayo pelajari selengkapnya dan simak secara seksama. Sumber cahaya. Cahaya adalah sinar yang memungkinkan mata dapat melihat. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Sumber cahaya yaitu benda-benda yang memancarkan atau mengeluarkan cahaya sendiri. Sumber cahaya ada dua, yaitu sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Sumber cahaya alami adalah sumber yang tidak dibuat oleh manusia. Sumber cahaya alami misalnya matahari dan kunang-kunang. Sumber cahaya buatan adalah sumber cahaya yang diproduksi dan dibuat oleh manusia. Contoh sumber cahaya buatan adalah lilin, lampu, dan senter. Sifat-sifat cahaya ada 5. 1. Cahaya merambat lurus. 2. Cahaya menembus benda bening. 3. Cahaya dapat dipantulkan. 4. Cahaya dapat dibiaskan. 5. Cahaya dapat diuraikan. Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Cahaya merupakan partikel-partikel yang sangat kecil dan bergerak sangat cepat dengan lintasan garis lurus. Cahaya akan diteruskan apabila tidak ada penghambat atau medium gelap yang menghalanginya. Contoh cahaya merambat lurus yaitu 1. Cahaya yang masuk melalui celah-celah gua. 2. Rambatan cahaya matahari yang lurus ketika melewati kaca.
3. Penggunaan LCD atau proyektor yang disorotkan pada layar. Mari kita perhatikan percobaan cahaya merambat lurus berikut. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah 1. Lilin, 2. Karton, selanjutnya 3. Gunting, dan terakhir 4. Penyangga. Ini dibutuhkan agar kartonnya bisa berdiri tegak. Apa yang terjadi jika dua karton ini digeser? Ya, kita tidak bisa melihat cahaya lilin lagi karena akan terhalang oleh karton yang digeser. Apa kesimpulan yang dapat kita peroleh dari praktek berikut? Betul sekali, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Contoh cahaya menembus benda bening adalah cahaya matahari yang melewati kaca bening. Cahaya dapat melewati benda-benda bening seperti plastik, bohlam, dan gelas berisi air. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan atau refleksi. Cahaya sebagai gelombang dapat memantul bila mengenai suatu benda. Pemantulan yang dihasilkan dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Berikut adalah percobaan cahaya dapat dipantulkan. Contoh cahaya yang dapat dipantulkan pada cermin cekung, yaitu sendok bagian lengkung ke dalam dan penggunaan lampu motor. Pada cermin cembung, spion pada kendaraan, dan sendok bagian lengkung keluar. Pada cermin datar adalah saat kita bercermin. Selanjutnya, yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan apabila melalui bidang batas dua atau beberapa medium yang memiliki kerapatan indeks bias berbeda. Contoh cahaya dapat dibiaskan adalah ikan di dalam akuarium tampak lebih besar, sedotan yang dicelupkan dalam minuman gelas kaca tampak terlihat patah. Yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Dispersi merupakan penguraian cahaya putih menjadi berbagai cahaya berwarna, sedangkan warna-warna yang membentuk cahaya putih disebut spektrum cahaya. Contoh cahaya dapat diuraikan adalah terjadinya pelangi dan balon air yang terlihat berwarna-warni. Pelangi terjadi jika sinar matahari mengenai air hujan, sehingga sinar matahari akan dibelokkan, maka terjadilah pelangi. Warna pelangi yaitu Mejiku hibiniu. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Banyak sekali ya. Di antaranya, tadi kita belajar tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia. Apa saja itu? Ada kerajaan Tarumanegara, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, kerajaan Aceh, dan kerajaan Gua-Talo. Kita juga mempelajari teks Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Dari teks itu kita peroleh informasi bahwa Raja Purnawarman dicintai semua rakyatnya. Terakhir kita mempelajari tentang sifat-sifat cahaya.
ada 5, yaitu cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan terakhir cahaya dapat diuraikan. Itu yang tadi kita pelajari. Selesai sudah kegiatan kita kali ini. Bu Lina ucapkan terima kasih pada kalian semua. Tetap semangat belajar, di mana saja, kapan saja. Kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.